Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kekuasaan dan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan bukti-bukti nyata, konkret di bumi yang fana ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masih sempat hadir dan menghadirkan diri di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi maunah, hidayah serta berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat i'tikaf, kita saling tazkirah, saling berbagi, dan kita melanjutkan beberapa hal lanjutan dari apa yang kita bahas pada Ahad malam yang lalu. Kita menjelaskan yang lalu bagaimana kekuasaan dan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan bukti-bukti nyata, konkret di bumi yang fana ini. Kebenaran-kebenaran dari Al-Quran terus Allah nampakkan kepada kita sekalian. Apa yang kita baca di media, di medsos, diviralkan, kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, saya kira dari mana api itu datang. Dan ini membuktikan kebenaran ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah
ayat 266. Kita bisa lihat kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 266 ya. Allah menjelaskan fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika liyubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tashkurun la'allakum tatafakkarun. Ayat 266 dalam surat Al-Baqarah. Lalu kebun itu ditiup angin keras ya, yang mengandung api sehingga terbakar kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Kemahakuasaan Allah tidak bisa terbantahkan dan terbukti kebenaran kalamnya Al-Quran Al-Karim. Ada angin, tapi angin api ya, bisa terus terbakar dia, sulit dipadamkan. Allah memberikan bukti orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, lupa dirinya, suatu saat Allah beri peringatan keras ya. Orang-orang yang sombong itu pasti ada azab Allah, cepat atau lambat. Nah, jadi ini kebun itu ditiup angin, kata Allah, angin yang kencang sekali. Angin itu mengandung api, fihi narun fahtarakat, lalu terbakar ya, membakar itu semuanya. Virus juga ada angin, dibawa oleh angin. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Gak bisa kita melawan sunnahnya, tapi bagaimana kita memadamkan itu dengan takarrub, pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya peristiwa-peristiwa yang diisyaratkan oleh Allah lewat Al-Quran memberikan iktibar kepada kita sekalian. Misalnya juga Isra dan Mi'raj. Banyak orang di awal-awal peristiwa ini tidak percaya. Rasulullah dalam waktu singkat bisa pulang pergi ya, dari bumi, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi. Maka Allah mulai ayat ini dengan Subhanalladzi ya. Subhana, kita semua ini mengakui kesucian, kebesaran Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Nggak ada Allah memiliki sifat kekurangan, nggak seperti kita, banyak kekurangan, banyak kelemahan.
Tapi kita mengakui Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan, enggak ada. Sangat sempurna, enggak ada yang kurang. Semua orang mukmin, semua kita, Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, mengakui sekaligus mempercayai dengan setulus hati bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk ini. Tanya untuk sakit, kademam, masuk rumah sakit, opname, kita makhluk yang baru, tentu berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jelaskan yang lalu bagaimana Allah memberikan hari-hari ini, terus Allah gulirkan. Hari ini Rajab, hari ke-13, 12 ya, masuk 13. Tidak terasa ya, sudah separuh dari Rajab ini, 13 besok. Sebentar saja. Makanya kan diberi penjelasan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, satu hari di akhirat 1000 hari di dunia. Satu hari saja di akhirat, kita 1000 hari lamanya di dunia. 1000 hari itu kan 1 milenium, 100 tahun, 1 abad. Tapi 1000 hari, 1000 tahun itu jadi luar biasa. Gimana kekuasaan perbedaannya. Makanya hari-hari yang kita lalui ini, di Rajab ini, disuruh memperbanyak amal ibadah. Dan kita hura-hura ya. Tapi hari-hari ini bagaimana? Kita rebut, kita isi dengan nilai-nilai keberkahan yang Allah berikan pada kita sekalian. Subhanallah. Jadi ayat pertama Al-Isra ini, Maha Suci Allah tanpa terbatas ruang dan waktu, gak ada batasan. Sekalipun era itu di zaman unta, kendaraan transportasinya unta, tapi Allah sudah membuktikan kecepatan transportasi Allah yang digunakan, yang dikirim dari surga, burak, barkun itu, kecepatan yang luar biasa, yang sampai sekarang belum bisa secara fakta konkret dibuktikan. Walaupun banyak para orientalis, orang-orang barat mengkaji ya, sains dan teknologi, tapi mereka kan tidak juga beriman, hanya mengkaji saja secara teoritis keilmuan sains teknologi. Kalau kita lihat pandangan para mufassir, kendaraan yang disiapkan oleh Allah itu adalah kendaraan burak yang dikirim ya, datangkan dari surga Allah sendiri, menunjukkan kekuasaan dan keagungan serta kebesaran Allah lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana langit yang digambarkan oleh Allah? Ada langit tujuh lapis ya. Bumi juga ada 7 lapis.
sab'a samawat, langit 1 sampai langit ke-7, begini ruang-ruang ya. Maka di dalam beberapa penjelasan, langit pertama itu langit yang sangat dekat dengan kita, dengan bumi ini ya. Yang dekat dengan bumi, tempat beradanya awan. Ada awan. Kalau pesawat itu terbang juga kan di atas awan ya. Di atas awan. Kalau biasa pesawat, kalau hujan dia di atas hujan, awannya di bawah ya. 35.000 kaki, nggak bisa lewat lagi itu sudah takaran dibuat ya secara teknologi ya. Hujan, cuaca, itu langit pertama. Hujan datang, hujan pun diisyaratkan oleh Allah, itu hal-hal yang gaib ya, nggak bisa kita prediksi. Hari, siang, malam sudah hujan, semalam hujan, paginya reda ya. Jadi begitu, mana Allah kumpulkan air, disimpan, perjalanan sebuah ya, teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu langit pertama itu dekat dengan bumi ini ya. Maka ada juga yang mengkaji, setiap langit itu memiliki jarak yang sangat jauh antara satu langit dengan langit berikutnya. Itu sangat jauh, memerlukan waktu yang lama untuk mencapainya, dan tidak bisa dilihat, tidak mampu mata melihat ya secara kasat mata ya, nggak sanggup. Soalnya kita lihat sana itu satu lapis, tapi mungkin dia ada lapis kedua. Kalau lapis pertama itu kan Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam ya, juga para nabi-nabi yang lain, sehingga pada lapis yang ke-7 itu Nabi Ibrahim ketemu ya. Semuanya begitulah ya. Gimana kita untuk memperkuat keyakinan, keimanan ya kita bahwa Allah yang mengatur semuanya ini ya. Kalau langit yang kedua disebutkan itu langit qamarun, bulan ya. Itu bulan, di atas itu ada bulan ya, beradanya bulan. Jadi bulan itu di atas pada langit yang kedua disebutkan. Sedangkan langit yang ketiga itu langit tempat beradanya matahari, langit ketiga. Maka sudah ada keseimbangan dibuat oleh Allah. Tapi kalau matahari pada langit pertama, kita terbakar mungkin dengan panasnya sinar matahari. Begitu ekosistem keseimbangan tawazun yang Allah buat, sehingga makhluk di bumi ini bisa normal hidupnya, bisa hidup dan meruang ya. Langit ketiga itu ya. Dan seterusnya. Nanti yang langit ke-7 aras, itu nanti ada Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah ketika langit ke-7 melewati Sidratul Muntaha ya, mendapat wahyu perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril saja nggak bisa melewati Sidratul Muntaha itu ya, nggak bisa ya. Malaikat Jibril yang menemani Rasulullah sendiri nggak bisa melewati Sidratul Muntaha itu ya. Hanya Rasulullah diberi oleh Allah melewati Sidratul Muntaha untuk mendapat wahyu perintah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena itu langit-langit itu dipisahkan oleh jarak yang sangat besar dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata kita. Berapa jauh? Allahu a'lam. Jadi begitulah kekuasaan Allah. Tidak diberikan kepada manusia ini. Ada astronot naik ke bulan, tapi hanya sampai di bulan. Sampai di bulan buat penelitian, nanti turun lagi, nggak bisa tinggal di sana. Jadi seperti itu. Nggak sampai dia ke matahari. Matahari itu panas ya. Panas. Kita saja di bumi yang jauh, di langit ketiga itu ke bumi ini, kalau panas, musim panas menyengat ya. Sanggup mungkin kita menahan panas ya, teriknya matahari itu sebagainya. Bapak Ibu jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Demikian maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana Allah memberkati sekelilingnya ya. Kan diperlihatkan pemandangan-pemandangan, ada yang baik, ada yang tidak baik ya, di dalam perjalanan itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya bagaimana itu bisa bertemu dengan Allah? Allah sudah mempersiapkan di bedah hati Rasulullah, dibersihkan dengan segala virus, nilai-nilai yang tidak baik, diganti dengan iman, hikmah dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat yang Allah perintahkan itu memiliki nilai yang cukup luar biasa. Perintah-perintah lain itu Allah lewat malaikat ya, malaikat Jibril. Tapi yang satu salat ini tidak diberikan, tapi langsung Allah mengundang para kekasihnya, pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hal-hal yang sangat penting dan sangat rahasia. Kalau kita pun kirim amanah, nggak bisa perantara sama kurir, takut salah nanti, keliru dipahaminya. Tapi Allah juga begitu, tidak ada perantaraan malaikat di sini, tapi langsung Allah mengundang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus untuk menghibur ya, yang sebelumnya dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, meninggal istrinya ya. Kemudian meninggal pamannya Abu Talib ya. Sehingga terjadi teror yang luar biasa kepada Rasulullah. Waktu hijrah ke Taif pun diteror ya. Tidak ada lagi yang melindungi ya. Abu Talib sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, wafat. Makanya Allah mengundang secara khusus Rasulullah untuk bertemu dengannya ya, di tempat yang tinggi, Sidratul Muntaha itu luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah salat merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita camkan bersama ya. Dan kita terus menjalankan perintah yang merupakan fardu ain ya, kepada kita sekalian yang sudah umur baligh, beban taklif untuk menjalankan perintah salat yang 5 waktu ini.
Sidratul Muntaha dia pohon besar, pohon raksasa, ya, di langit yang ketujuh. Di situ aras, ya. Di situ ada pohon Sidratul Muntaha. Ya. Di situ juga di bawah Sidratul Muntaha ada surga. Ya. Maka menurut Rasulullah itu menjelaskan di bawah Sidratul Muntaha itu terdapat sumber mata air. Ada 4 buah sumber mata air yang menjadi sungai yang besar, ya, yang mengalir ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sungai madu katanya, ada sungai susu, airnya susu. Yang sungai madu, airnya madu. Ada sungai arak, tapi nggak mabuk, ya, nggak seperti arak di dunia ini, ya. Ada sungai tawar airnya. Dan ada 3 buah sungai lain yang sumbernya dari sini, dari air ini, yaitu sungai Tasnim. Ada dalam Al-Quran Tasnim, sungai Tasnim. Ada sungai Zanjabil, ada sungai Salsabila. Ada orang memberikan nama Tasnim anaknya, Salsabila, ya. Ada Zanjabil, sungai, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tiap-tiap sesuatu itu sudah, kata Allah, sudah kami catat, telah kami catat di dalam kitab-kitab yang terjaga betul, ya. Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah, tidak akan bergeser, ya. Sudah dicatat, tercatat di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Sidratul Muntaha, ya. Itu bagaimana kita nggak bisa membayangkan juga, yang tahu kan Allah sendiri. Allahu a'lam, ya. Allah yang lebih paham dan lebih memahami. An Anas bin Malik, inna ahadakum idza qama minas salah fa innahu yunaji rabbah. Bermunajat, ya. Kalau kita sudah mendirikan salat, ya, kita bermunajat, ya. Bermunajat, yunaji rabbah. Salat adalah sarana media yang terhubung hamba ini dengan Allah Khalik, terhubung antara bumi dan langit, sarana, lewat sarana salat. Maka kan disebutkan as-salatu mi'raj lil mu'minin. Salat itu sarana penghubung, mi'raj bagi orang mukmin antara langit dan bumi. Jadi penghubung, jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'raj lil mu'minin. Maka disebut as-salatu mahallul munajah. Salat itu tempat bermunajat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dari doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, dan seterusnya. Kita hadapkan wajah, kita hadapkan wajah kita kepada fatiras sama yang menciptakan langit dan bumi. Itu kita paham tadi, langit ada 7 lapis, langit pertama, kedua, ketiga, dan langit yang ketujuh. Antara satu langit dengan langit yang berikutnya luasnya nggak bisa dikaji, nggak bisa dilihat dengan kasat mata, ya. Kan ruang-ruang yang luas itu luar biasa.
Jadi as-salat itu mahallul munajat, tempat kita bermunajat, bermohon. Kan bagus dalam salat itu doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Sudah memohon ini, menyerahkan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, kita ke sana. Allahu Samad, Allah tempat berlindung. Apapun yang terjadi di bumi ini tidak akan terjadi kecuali karena seizin Allah. Apapun yang terjadi di bumi karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah. Kita minta pertolongan ya, dan penuh kesabaran, salat ya. Dan memang Allah sendiri mengatakan salat itu berat. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashiin. Salat itu berat, enggak semua orang bisa melakukan salat. Maka dalam sebuah penelitian disebutkan ya, 48 atau 53% itu salat orang itu bolong-bolong, enggak semua dilakukan. Kadang ada maghrib, tinggal subuh, tinggal isya. Begitulah bolong-bolong, 53% itu. Tapi yang hanya salat berjamaah, rutin berjamaah, umat Islam itu di Indonesia hanya 5%, 2-5%. Kecil sekali persentasenya. Kalau kita bayangkan rata-rata ya, apalagi subuh ya, mungkin kalau maghrib ramai sedikit, isya masih ramai. Tapi kalau subuh di mana-mana, maka ada masjid yang nggak ada orang jamaah ya. Berat sekali itu ya. Tapi kalau sudah biasa, terlatih, dia terpanggil kita ya. Sesuatu yang sangat memberikan kesyahduan, kenikmatan ya. Makanya Rasulullah yang sangat memahami ketika menerima perintah salat yang dulunya khamsina awqat, 50 waktu, perintah pertama kali 50 waktu, tapi karena anjuran Nabi Musa alaihissalam sehingga bolak-balik ya, jadi kurang jadi 5. Tapi 5 itu Bapak Ibu para pendengar sama nilainya dengan 50 pahalanya, 50 waktu. Nah, jadi mahallul munajat, tempat bermunajat pada Allah Subhanahu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, kita minta ampun. Makanya kita lihat itu doa-doa dalam salat itu bagus sekali, bagus sekali, isinya bagus. Kita minta ampun, diberi luas rezeki kita, warzuqni wajburni, diberi kekuatan, diberi petunjuk, wa'afini wa'fani, diberi kesehatan afiah. Ya, kita selalu memohon. Sekarang selalu kita mohon kepada Allah, Allah juga akan bersifat Ar-Rahman Rahim ya, akan memberikan curahan rahmatnya pada kita sekalian. Allah menerima taubat, mengampuni kita sebagai. Kemudian yang kedua disebutkan wa ma'dinul musafah. Salat itu tempat pembersihan hati, membersihkan hati. Ma'dinul musafah bukan hanya tempat kita bermunajat,
tapi Allah bersihkan hati virus ya. Kini kan terus kita salat hati jadi bersih. Kepa tak ibadah menyo hati kuto bervirus kueh dalam batin ya. Maka nanti kata Rasulullah tidak bisa masuk syurga Allah kalau dalam hatinya ada kueh, ada ini virus ya, hasad dan sebagainya, tak bisa ya. Maka nanti la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat hartamu, anakmu, kecuali orang-orang yang datang nanti kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang tidak sakit, hati yang ada cumeh, hati yang bersih ya, dari noda hasad dan iri. Kita bersihkan itu supaya segala amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah 2 kali dibedah hatinya pada umur 3 tahun di tempat Halimatus Sa'diyah ya, dulu masih kecil, dan yang kedua sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibedah lagi hatinya ya, baru diberangkatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai tempat pembersih hati dari berbagai kotoran. As-salatu tuhratun lil qulub. Salat itu membersihkan hati dari noda, min adnasi dzunub, dari daki-daki dosa, dari virus-virus dosa. Wastiftahun libabul ghuyub, dan Allah buka ketika kita salat, dibuka pintu-pintu gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Luar biasa. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Allah buka tabir-tabir dari rahasia-rahasia Allah ketika kita salat, dibuka tabir itu. Yang pertama, setiap hamba bila melakukan salat, Allah buka tirai hijab baginya, dibuka tabir ya, sehingga enggak ada pembatas kita, mi'raj kita dengan Allah. Ketika seseorang melakukan salat, kita sudah bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak langsung ya, kita sudah komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para malaikat berdiri menyaksikan orang yang salat dan mengikuti salat bersama imamnya, membaca doa amin nanti. Perkenankan ya, amin, amin itu kan kabulkan apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, mulai ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Baik kita salat sendirian, berimam, ketika kita akhir waladhdallin amin, perkenalkan, makbulkan, terima ya Allah ya. Malaikat menyaksikan. Yang ketiga, ditaburi rahmat dari langit di atas kepala pundaknya, ditaburi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang salat disiplin itu sangat disenangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang Allah. Kalau Rasulullah itu kan rindu kepada Allah, tidak ada sebuah nikmat yang sangat menyenangi syahdunya Rasulullah kecuali nikmat di dalam salat. Bertemu ya, bertemu, berkomunikasi, bermunajat, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipanggil oleh suara di tempat yang tinggi,
andaikan yang bermunajat ini tahu dengan siapa ia berbicara, berkomunikasi. Kalau kita tahu ya siapa yang salat bermunajat ini, tahu dengan siapa dia berkomunikasi, tidak akan henti-henti dia salat terus. Pintu langit terbuka dan Allah bangga barisan salat di hadapan para malaikatnya. Jadi kalau memang kita tahu, oh ini berkomunikasi berhadapan dengan Allah, pasti lama-lama kita salat kalau sendirian ya. Seperti Rasulullah juga. Kalau Rasulullah salat sendirian kan bengkak betisnya, kembang bebetis karena lama berdiri ya. Ketika lama sujud menangis, meneteskan air mata ya, mengingat kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat berjamaah enggak boleh lama-lama ya. Karena harus melihat kondisional apa namanya, jamaah dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kajian apa yang kita sampaikan walaupun sedikit tapi memberikan semangat, kekuatan, iman, motivasi di dalam kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita ajak terus diri dan keluarga kita untuk mendekatkan diri kepadanya, dan Allah jauhkan dari kita segala ujian dan musibah daripadanya pula. Mudah-mudahan kita diberi umur yang berkah, umur yang panjang, dan bisa masuk di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, anta imamul hadra sultanuhal ghaibi, fa inni abdun himli thaqilun, fa inni abdun himli thaqilun, wali dhunubu misla الرمال.